Udah lihat kan video endurance test SSD Kyo Kaizen Prestige? Kalau belum, tonton dulu di sini. Jadi dia adalah bukan salah satu lagi, satu-satunya brand baru SSD atau boleh dibilang brand lokal Indonesia yang berhasil bertahan sampai lebih dari 280 TB. Satu-satunya. Selain Kaizen Prestige, yang bisa bertahan sampai ke sana adalah brand yang sudah lumayan senior. Nah, hari ini saya pengen ngetes. Ini adalah versi NVMe yang tertinggi. Ini NVMe paling kencang yang dimiliki oleh Kyo. Sebagai sebuah brand SSD, Kyo ini ya memfokuskan hanya untuk jualan di Indonesia dulu, bre. Dan kalau menurut saya, setelah saya ngetes ini, dan saya ngelihat, ini nggak saya tes endurance test kayak gini ya, karena ini mahal bre harganya. Jadi kayak sayang gitu kalau sampai rusak. Tapi dari speknya, dan melihat yang ini juga, itu saya jadi bisa sedikit pede bahwa kayaknya Kyo ini kalau mau jualan di luar, harusnya masih bisa bersaing loh dengan brand-brand senior sekalipun. Jadi kalau kamu belum nonton video yang ini, tonton tadi linknya ada di situ ya. Nah, sekarang kita akan bahas bukan Kaizen, Kyo. Jadi Kyo itu ada brandnya. Kaizen ini adalah tipe SSD yang ini, dan yang ini adalah Kyo Ultimate K7000. Ini adalah SSD NVMe, dan ini adalah SSD Ultimate-nya punya Kyo yang dijual saat ini. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Jadi untuk seri NVMe Ultimate mereka punya 4 varian. K250 ini Gen 3, K350 Gen 3 juga, kemudian ada K4800 ini Gen 4, dan terakhir K7000 Gen 4 juga. Dimana secara performance K7000 ini tertulis maximum read speed-nya di angka 7500 MB per second dan write-nya di 6800 MB per second. Tapi itu hanya untuk kapasitas 2 TB. Untuk K7000 Ultimate dengan kapasitas di bawahnya, speednya nggak sampai segini. Jadi kalau kemarin yang Prestige ini 128GB tertulis TBW-nya 100 dan aktualnya sampai 280 TB masih belum mati juga. Sedangkan untuk Ultimate K7000 ini yang 2 TB tertulis TBW-nya 2400 TB bre, 2,4 peta. Jadi kalau mau bayangin nih, kalau kamu nginstal game dengan ukuran 100 GB atau mungkin kamu seorang konten kreator atau yang bekerja di bidang kreatif dan kamu harus transfer data 100 GB ke dalam SSD ini, maka kamu harus melakukan itu sekitar berapa? 24.000 kali sampai dia menyentuh TBW-nya. Jadi kalau kamu melakukan transfer data kayak tadi, setiap hari nggak berhenti selama 3 tahun, itu baru 1000 bre. Kaliin 24 lagi, baru kamu bisa menyentuh TBW-nya. Jadi kalau kita bicara TBW termasuk endurance test yang saya lakukan, itu sebenarnya adalah angka teoritis yang kalau dipakai secara normal, hampir nggak mungkin tercapai. Dan kerusakan SSD sebagian besar itu bukan karena TBW, tapi karena ya memang rusak semaunya sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa yang endurance-nya terbukti kuat itu di pasaran juga mereka terbukti lebih bandel biasanya. Nah sekarang ke Ultimate K7000 ini. Kita lihat bagaimana positioning dia di pasar SSD. Kita lihat dulu nih, secara penjualan dia hanya dibekali dengan heatsink sederhana. Di websitenya tertulis dia bisa berfungsi normal dengan atau tanpa heatsink dengan operating temperaturnya antara 0 sampai 70 derajat Celcius. Tapi kalau lihat kecepatan dari NVMe Gen 4-nya yang bisa sampai 7000 MB per second, saya tidak bisa menyarankan kamu pakai SSD ini tanpa heatsink kalau rencananya akan dijalankan full speed. Kecuali kamu pakai untuk sesuatu yang nggak mungkin membuat dia bekerja sampai 7000 MB per second. Mungkin di PC kamu hanya bisa sampai 3000-an. Masih lumayan oke lah tanpa heatsink. Tapi kalau kamu berencana untuk pakai SSD-nya untuk jalan 100%, wajib pakai heatsink. Karena bakal panas banget. Dan itu bukan masalah yang dihadapi sama Kyo, tapi semua SSD NVMe Gen 4. Bahkan yang Gen 5, yang kemarin barusan mulai ada yang keluar, itu heatsinknya gede banget, bre. Karena saking cepatnya, panas yang dihasilkan juga tinggi banget. Kemudian dia menggunakan 3D
AMD NAND Flash dengan controller InnoGrid IG5236. Ini adalah salah satu controller terbaik yang ada di pasaran. Jadi kalau kita lihat di tier listnya GitHub, hanya SSD yang masuk tier S Ultra High-End SSD yang pakai InnoGrid IG5236 ini. Di mana di situ tertulis range harga SSD tier S yang 2 TB ada di angka 300 US dollar. Kalau kita lihat di tier list Linux, yang pakai controller ini hanya yang ada di tier A, Upper High-End SSD. Jadi cukup disayangkan kalau dia nantinya hanya jualan di Indonesia doang. Karena secara spesifikasi dia bener-bener high-end, bre. Jadi ya siapa tahu bakal ada perwakilan brand Indonesia yang bisa ikutan maju di pasar global. SSD ini tentu saja udah pakai DRAM cache, di mana untuk kapasitas 2 tera ini cache-nya 2 GB, untuk yang 1 tera kapasitasnya 1 GB dan 512 GB, cache-nya 512 MB. Jadi saat kita bicara tentang DRAM cache, nggak cukup hanya sekedar ada atau tidak, tapi berapa kapasitasnya. Secara kita lihat di CPU Ryzen, hanya dengan menambah cache di seri X3D, CPU yang sama bisa mendapat peningkatan gaming performance yang lumayan signifikan, walaupun secara clock malah lebih rendah. Tapi untuk SSD, seberapa besar cache berpengaruh terhadap performance akan kita tes lain waktu. Nah, sekarang kita lihat langsung aja gambaran performance-nya seperti apa. Dari Crystal Diskmark, kita lihat sequential read speed-nya sudah mendekati spek di angka 7000 MB per second lebih dikit. Tadi saya udah singgung bahwa saya tidak menyarankan penggunaan full speed tanpa heatsink. Di sini kita bisa lihat temperatur maksimum udah menyentuh 63 derajat Celcius dan itu pun hanya untuk load yang hitungannya detik. Dan ini udah pakai heatsink bawaan motherboard. Jadi kamu bayangin sendiri kalau kamu ngerender pakai SSD ini dengan durasi mungkin puluhan menit atau mungkin beberapa jam tanpa heatsink. Bahaya, bre. Kemudian untuk write speed-nya juga sudah mendekati spek di angka 6500 MB per second lebih dikit. Yap, itu tadi Kio Ultimate K7000 yang secara spesifikasi dan aktualnya memang benar-benar terbukti. Dan udah kita lihat tadi bahwa dia speknya benar-benar spek high-end, di mana di luar pun brand yang punya spek seperti ini hanya yang kelas atas doang. Tier A dan tier S doang, bre. Garansi resminya 5 tahun dan kamu nggak perlu khawatir kalau ngeklaim nanti bakal susah atau enggak, bakal nungguin lama karena harus dikirim ke luar negeri atau enggak. Nggak usah, karena Kio adalah brand Indonesia. Jadi kalau kamu ngeklaim garansi, ya semuanya akan diurus di dalam negeri. Dan kalau kamu tertarik, SSD ini dia kapasitas paling rendah adalah 512 GB. Di atasnya ada yang 1 tera dan yang ultimate-nya ada yang 2 tera ini. Harganya udah pasti bersaing dan kalau kamu pengen tahu langsung cek aja linknya ada di bawah.